Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6R002 kali ini akan mempresentasikan materi pembelajaran bahasa berbasis genre teks. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pada presentasi ini, kita akan menyelami dunia bahasa melalui kacamata genre teks yang beragam. Kita akan mengeksplorasi bagaimana setiap genre memiliki ciri khas dan tujuan komunikatif yang unik, serta bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan memanfaatkannya dalam konteks pembelajaran. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6R002. Yang pertama yaitu Fathia Zulfa Nur Hafifah dengan NIM A1D1220055. Yang kedua saya sendiri yaitu Haura Zakia Sanur dengan NIM A1D1220057. Nah, yang terakhir yaitu Putriana Ramadhani dengan NIM A1D1220060. Pada materi pembelajaran bahasa berbasis genre teks ini, kita memiliki 3 submateri. Yang pertama yaitu cara identifikasi genre teks. Yang kedua, contoh masing-masing dari genre teks. Dan yang terakhir yaitu contoh materi pembelajaran berbasis genre teks. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran bahasa berbasis genre teks, kita harus mengetahui pengertian dari genre teks tersebut. Nah, genre teks adalah kategori teks yang memiliki tujuan komunikatif tertentu dan struktur yang khas. Setiap genre memiliki ciri khas yang membedakan dari genre teks lainnya. Nah, maksudnya tuh genre teks itu seperti kategori buku di perpustakaan. Setiap buku ditempatkan di rak yang sesuai dengan jenis ceritanya, seperti petualangan, ilmu pengetahuan, atau dongeng. Begitu juga dengan teks. Genre adalah cara kita mengelompokkan teks berdasarkan tujuannya, bentuknya, dan ciri-cirinya. Misalnya, ketika kita bercerita tentang liburan, kita menggunakan genre naratif, yang seperti menceritakan sebuah film dari awal hingga akhir. Atau ketika kita memberitahu teman cara membuat kue, kita menggunakan genre prosedural, yang seperti resep masakan dengan langkah-langkahnya. Nah, untuk mengetahui dari masing-masing genre teks itu, kita yang pertama harus mengetahui cara identifikasi genre teks. Untuk memahami konteks penggunaan, kita harus mengetahui untuk siapa teks tersebut ditujukan. Yang pertama sekali yang bisa kita lakukan yaitu perhatikan judul dan konteks teks. Judul seringkali memberikan petunjuk tentang isi teks. Misalnya, judul petualangan di Pulau Misterius. Kemungkinan adalah teks naratif yang ditujukan untuk pembaca yang suka cerita petualangan. Selanjutnya, untuk memahami konteks penggunaan, kita harus mengetahui apa tujuan penulisannya. Pikirkan siapa yang mungkin tertarik membaca teks tersebut. Apakah itu untuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa? Apakah untuk pelajar yang sedang belajar tentang topik tertentu, atau untuk umum yang ingin informasi? Cara yang ketiga memahami konteks penggunaan yaitu kita harus tahu kapan dan di mana teks tersebut digunakan. Biasanya, kampanye atau iklan bisa menggunakan teks persuasif. Nah, sementara buku pelajaran atau artikel ilmiah biasanya menggunakan teks eksplanasi. Begitu juga pada buku manual, biasanya itu menggunakan teks prosedur. Yang kedua yaitu mengenali struktur teks. Untuk mengenali struktur teks, yang pertama kita harus mengetahui bagian pembentukan teks. Teks-teks tersebut biasanya memiliki struktur pendahuluan, isi, dan penutup. Contohnya pada teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dari tesis yaitu teori atau argumen utama, selanjutnya argumen pendukung, dan terakhir pengulangan argumen. Begitu juga pada teks naratif. Biasanya pada awal dari teks tersebut terdapat pengenalan, selanjutnya ada masalah, terakhir yaitu penyelesaian dan penutup. Yang kedua, untuk mengenali struktur teks, kita bisa melakukan analisis urutan dan organisasi. Caranya kita bisa menentukan apakah struktur tersebut bersifat kronologis, sebab, akibat, atau lainnya.
Contohnya pada struktur kronologis, ini seperti timeline atau garis waktu. Teks dengan struktur kronologis menyusun kejadian berdasarkan urutan waktu dari awal sampai akhir. Contoh kalimatnya seperti, pagi ini saya bangun, kemudian sarapan, lalu pergi ke sekolah. Nah, kalimat tersebut biasanya sering digunakan pada teks genre naratif. Begitu juga pada sebab akibat. Struktur ini seperti domino, satu kejadian menyebabkan kejadian lain terjadi. Contoh kalimatnya seperti, karena hujan lebat, jalanan menjadi banjir sehingga banyak kendaraan yang mogok. Struktur sebab akibat ini biasanya terdapat pada genre teks ekspositori yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang mengapa sesuatu terjadi atau hasil dari suatu kejadian. Nah, yang terakhir, cara mengidentifikasi genre teks yang bisa kita lakukan yaitu memahami tujuan teks. Setiap struktur mendukung tujuan komunikasi tertentu. Misalnya, struktur naratif mendukung perceritaan, argumentatif mendukung penyajian argumen. Selanjutnya adalah contoh masing-masing dari genre teks. Apa saja sih contoh masing-masing dari genre teks? Yang pertama ada yang namanya genre cerita. Genre cerita ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada yang namanya subgenre naratif. Tujuan sosial dari subgenre naratif adalah untuk menceritakan kejadian atau cerita. Ini biasanya melibatkan narasi yang berurutan dan dapat mencakup elemen seperti pengenalan karakter, pengaturan, konflik, dan resolusi. Yang kedua adalah subgenre non-naratif. Subgenre non-naratif ini juga memiliki tujuan sosial. Tujuan sosialnya adalah mendeskripsikan kejadian atau isu tanpa struktur narasi yang berurutan. Ini lebih fokus pada penyajian fakta atau informasi tentang suatu topik. Selanjutnya adalah contoh genre cerita naratif. Di bawah ini terdapat sebuah cerita yang berjudul Sang Pendekar Naga. Pada suatu hari di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan keberaniannya. Desa itu sering diganggu oleh seekor naga yang mengamuk, membakar ladang, dan merusak rumah. Pemuda itu memutuskan untuk menghadapi naga tersebut dengan pedang pusaka warisan leluhurnya. Ia berhasil mengalahkan naga itu dan membawa kedamaian kembali ke desanya. Adapun contoh dari genre cerita non-naratif atau bisa disebut juga dengan biografi. Nah, biografi di bawah ini berjudul Penculikan Cipto Mangunkusumo. Di tahun 1927, Cipto Mangunkusumo dianggap Belanda terlibat upaya sabotase, sehingga Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira. Dalam pembuangan, penyakit asmanya kambuh. Saat Cipto Mangunkusumo diminta tanda tangan perjanjian yang meminta ia melepaskan hak politiknya agar beliau bisa kembali ke Jawa untuk berobat. Cipto Mangunkusumo dengan tegas menyatakan bahwa lebih baik beliau mati di Banda. Cipto kemudian dipindahkan ke Makassar, lalu ke Sukabumi pada tahun 1940. Sayangnya, udara Sukabumi cukup dingin sehingga kurang baik bagi kesehatan beliau. Untuk itu, beliau dipindahkan kembali ke Jakarta hingga Dr. Cipto Mangunkusumo wafat pada tanggal 8 Maret 1943. Selanjutnya ada yang namanya genre faktual. Genre faktual juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah subgenre laporan. Subgenre laporan ini bertujuan untuk melaporkan kejadian atau isu. Ini seringkali berhubungan dengan laporan tentang kelas benda atau peristiwa dan biasanya disajikan dalam format yang objektif dan informatif. Yang kedua adalah subgenre prosedural. Subgenre prosedural gunanya untuk mengarahkan atau mengajarkan langkah-langkah yang telah ditentukan. Ini sering digunakan dalam teks yang memberikan instruksi atau panduan seperti manual
atau resep. Contoh dari genre faktual atau laporan terdapat pada sebuah cerita di bawah ini yang berjudul Pohon Kelapa. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur termasuk salah satu tumbuhan palem yang hidup di daerah beriklim tropis. Selanjutnya adalah contoh genre faktual atau laporan. Contohnya adalah berupa sebuah cerita di bawah ini yang berjudul Pohon Kelapa. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyiur termasuk salah satu tumbuhan palem yang hidup di daerah beriklim tropis yang memiliki batang tinggi menjulang. Buah kelapa tertutup serabut dan tempurung kelapa yang keras. Daging kelapa yang sudah tua mengandung santan. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, air kelapa memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat digunakan sebagai obat penetral racun, dapat melancarkan aliran darah, dan bermanfaat untuk menjaga imun tubuh. Selain itu, buah kelapa dapat diolah menjadi minyak kelapa yang kaya akan manfaat. Batang pohonnya sangat bermanfaat untuk konstruksi bangunan. Sementara daunnya bisa digunakan untuk pembuatan atap rumah, membuat pembungkus ketupat, dan lain-lain. Adapun contoh dari genre faktual atau prosedural terdapat pada sebuah teks di bawah ini, yaitu cara membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara membuat nasi goreng sendiri. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk satu porsi nasi goreng antara lain yang pertama adalah nasi yang sudah dingin, kedua bawang putih 3 siung, yang ketiga cabai rawit 3 buah, yang keempat telur 1 butir, yang kelima bawang merah 3 siung, yang keenam garam dan penyedap, yang ketujuh kecap, yang kedelapan minyak goreng, dan yang kesembilan adalah daun bawang. Daun bawang ini opsional, boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari cara membuat nasi goreng. Yang pertama, haluskan terlebih dahulu bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Yang kedua, masukkan nasi, aduk hingga merata. Kemudian masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. Yang ketiga, nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat. Semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Selanjutnya adalah genre tanggapan. Terdapat subgenre expository. Subgenre expository ini gunanya adalah untuk menginformasikan atau menjelaskan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembaca informasi yang komprehensif tentang topik tertentu. Jenis teks ini memberikan fakta dan wawasan mendalam dengan cara yang dapat dipahami pembaca. Adapun contoh genre expository terdapat pada sebuah cerita di bawah ini yang berjudul Lingkungan Hidup yang Bersih Bisa Meningkatkan Kualitas Hidup. Kualitas hidup yang baik bisa ditentukan dan bagaimana cara kita menjaga lingkungan hidup. Semakin bersih, bisa semakin baik pula kualitas hidup kita. Menjaga lingkungan hidup bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti munculnya wabah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa lingkungan bersih bisa membantu untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup kita. Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin bisa menjadi alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan.
dalam satu RT yang terdiri dari beberapa kepala keluarga akan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah hari yang ada dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu, hari Minggu bisa dijadikan sebagai jadwal kegiatan kerja bakti rutin seluruh masyarakat desa yang dimulai pada pagi hari. Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam kegiatan tersebut. Selain kebersihan dan kesehatan, hubungan solidaritas antara warga akan semakin kuat. Kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan, dan tentu pula akan berimbas pada peningkatan dan kualitas hidup. Selanjutnya ialah contoh materi pembelajaran berbasis genre teks. Pertama, ada membangun konteks. Tahapan pertama dalam pembelajaran berbasis teks dimulai dari memperkenalkan konteks sosial dari teks yang dipelajari, kemudian mengeksplorasi ciri-ciri dari konteks budaya umum dari teks yang dipelajari, serta mempelajari tujuan dari teks tersebut. Selanjutnya adalah dengan memahami konteks dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam teks eksposisi, siswa harus bisa memahami peran dan hubungan antara orang-orang yang berdialog. Apakah antar teman, editor dengan pembaca, guru dengan siswa, dan sebagainya. Siswa juga harus memahami media yang digunakan, apakah percakapan tatap muka langsung atau percakapan melalui telepon. Membangun konteks melalui kegiatan mengamati teks dalam konteksnya dan menanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teks yang diamatinya. Pada langkah membangun konteks, siswa dapat didorong untuk memahami nilai spiritual, nilai budaya, tujuan yang melatari bangun teks. Pada proses ini, siswa mengeksplorasi kandungan teks serta nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Di sini, siswa dapat mengungkap laporan hasil pengamatan untuk bahan tindak lanjut dalam kegiatan belajar. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas adalah yang pertama, mempresentasikan konteks. Untuk menyajikan suatu konteks bisa menggunakan berbagai media, antara lain melalui gambar, benda nyata, field trip, kunjungan, wawancara kepada narasumber, dan sebagainya. Yang kedua, membangun tujuan sosial. Untuk mengetahui tujuan sosial bisa melalui diskusi, survei, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, membandingkan dua kebudayaan. Membandingkan penggunaan teks antara dua kebudayaan berbeda, yaitu kebudayaan kita dengan kebudayaan penutur asli. Lalu yang keempat, membandingkan model teks dengan teks yang lainnya. Contohnya, membandingkan percakapan antara teman dekat, teman kerja, atau orang asing. Selanjutnya ialah pemodelan. Pada tahap ini, siswa mengamati pola dan ciri-ciri dari teks yang diajarkan. Siswa dilatih untuk memahami struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks. Pada langkah ini, siswa didorong untuk meningkatkan rasa ingin tahu dengan memperhatikan simbol, bunyi, tata bahasa, dan makna. Melalui analisis fakta dan data pada teks yang dipelajarinya, siswa memperoleh model imbuhan, struktur imkata, frase, klausa, kalimat, maupun paragraf. Semua hal tersebut siswa pelajari pada konteks pemakaiannya. Pada tahapan ini, siswa dapat mengeksplorasi jenis teks yang dipelajarinya serta mengenali ciri-cirinya. Proses aktivitas pengenalan bukan sebagai tujuan akhir pembelajaran, melainkan sebagai awal kegiatan untuk mengembangkan daya cipta. Selanjutnya, menyusun teks secara bersama. Dalam tahapan ini, siswa mulai memahami keseluruhan teks. Guru secara perlahan mulai mengarahkan siswa agar mandiri sehingga siswa menguasai model teks yang diajarkan.
Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas antara lain mendiskusikan jenis teks, melengkapi teks serumpang, membuat kerangka teks, melakukan penilaian sendiri atau penilaian antar teman sebaya, dan bermain teka-teki. Siswa menggunakan hasil mengeksplorasi model-model teks untuk membangun teks dengan cara berkolaborasi dalam kelompok. Melalui kegiatan ini, diharapkan semua siswa dapat memperoleh pengalaman menciptakan teks sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi individu. Selanjutnya, menyusun teks secara mandiri. Setelah melalui tahapan pertama hingga ketiga, siswa telah memiliki pengetahuan mengenai model teks yang diajarkan. Siswa mulai memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat teks yang mirip dengan model teks yang diajarkan. Dalam tahapan ini, siswa mulai mandiri dalam mengerjakan teks dan peran guru hanya mengamati siswa untuk penilaian. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahapan ini antara lain, yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, siswa merespon teks lisan, menggarisbawahi teks, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Lalu, untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berbicara, siswa bermain peran, melakukan dialog berpasangan atau berkelompok. Lalu, untuk meningkatkan kemampuan berbicara, siswa melakukan presentasi di depan kelas. Lalu, untuk meningkatkan kemampuan membaca, siswa merespon teks tertulis, menggarisbawahi teks, dan menjawab pertanyaan. Lalu, untuk meningkatkan kemampuan menulis, siswa membuat draft dan menulis teks secara keseluruhan. Nah, ini salah satu contoh materi pembelajaran berbasis generate text. Misalnya pada teks anekdot, siswa dapat membaca dan memahaminya terlebih dahulu. Lalu kemudian siswa dapat kita perintahkan untuk mencari bagian-bagian mana saja yang termasuk ke dalam struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot sendiri terdiri dari 5 bagian, yakni abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama ialah abstraksi. Nah, di dalam teks, kalimat abstraksi itu terletak pada kalimat, pada suatu hari, seorang presiden negara I tertarik dengan dagangan kue di pinggir jalan, lalu kemudian dia membelinya. Nah, kalimat ini merupakan struktur teks anekdot yang pertama, yaitu abstraksi. Lalu, struktur teks anekdot kedua itu adalah orientasi. Nah, kalimat yang menunjukkan orientasi ialah pada kalimat, jawaban penjual kue. Alhamdulillah Pak, sekitar 30 tahun lebih saya berjualan kue ini. Nah, kalimat ini merupakan struktur teks anekdot pada bagian orientasi. Lalu, struktur teks anekdot yang ketiga adalah krisis. Nah, krisis ini terletak pada kalimat penjelasan penjual kue mengenai keempat anaknya. Tidak Pak, mereka sibuk semua. Saya punya anak 4. Yang pertama bekerja di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan Negeri, dan yang terakhir di DPR Pak. Nah, kalimat ini merupakan menunjukkan struktur teks anekdot, yakni krisis. Lalu, struktur yang keempat itu adalah reaksi. Nah, kalimat yang menunjukkan reaksi ialah pada kalimat, sang presiden menggelengkan kepala tidak percaya. Mungkin dia berpikir, kok bisa anak-anaknya sukses tapi ibunya sendiri jualan kue di pinggir jalan. Nah, kalimat ini menunjukkan struktur teks anekdot yang keempat, yaitu reaksi. Lalu, struktur teks anekdot selanjutnya itu adalah koda. Nah, kalimat yang menunjukkan koda itu terletak pada kalimat, sang presiden kemudian tercengang mendengar jawaban penjual kue tadi. Sambil sedikit menahan tawa, presiden membeli kue dan melanjutkan perjalanannya. Nah, ini merupakan
kalimat yang menunjukkan kode, yakni struktur terakhir pada teks anekdot. Sekian pemaparan materi pembelajaran bahasa berbasis genre teks oleh kelompok 6 R002. Silahkan berikan tanggapan dan saran teman-teman. Kami akan menerima masukannya. Jika ada pertanyaan, kita akan masuk kepada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.